Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmarubil Hakim dengan NIM 34022200435. Saya dari kelas karyawan manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar valuta asing dengan fungsi, pelaku, jenis, dan contoh-contohnya. Pasar valuta asing adalah tempat terjadinya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Valuta asing sendiri biasanya digunakan sebagai alat pembayaran sah saat melakukan transaksi di pasar ekonomi atau perdagangan internasional. Adapun contoh transaksi valuta asing adalah menukarkan uang rupiah dengan dolar Amerika Serikat secara tunai. Penukaran tersebut sering terjadi saat melakukan perdagangan internasional atau ketika Anda akan berkunjung di sebuah negara. Lalu, apalagi fungsi pasar valuta asing dan siapa saja yang menjadi pelakunya? Nah, pengertian pasar valuta asing atau foreign exchange market atau pasar valuta asing adalah tempat mempertemukan antara penjual dan pembeli mata uang asing. Kegiatan penawaran dan permintaan falas umumnya dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan pihak bank. Selain itu, penukaran falas juga dapat dilakukan melalui tempat penukaran uang asing atau money change. Terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui saat bertransaksi di pasar valuta asing, yaitu kurs jual beli, nilai saat pedagang falas membeli dan nasabah menjual. Lalu kurs jual, nilai saat pedagang dan calling bank atau pelanggan membeli. Lalu spread yang merupakan selisih antara kurs jual dan beli. Lalu ada pelaku pasar valuta asing. Pergerakan nilai di valuta asing seringkali berubah setiap waktu, dipengaruhi hukum demand dan supply yang melibatkan berbagai pelaku pasar. Nah, pelaku pasar tersebut diantaranya ke-1, pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing dengan tujuan yang beragam, seperti membayar hutang dan menerima pendapatan dari luar negeri. Kedua, ada perusahaan. Perusahaan selalu berinovasi untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi dengan mengimpor berbagai sumber daya baru yang lebih terjangkau. Perusahaan juga berupaya untuk memperluas jaringan distribusi barang dan jasa dengan melakukan ekspor, sehingga mereka memperoleh pendapatan dalam bentuk mata uang asing. Kegiatan ekspor dan impor membuat perusahaan membutuhkan mata uang negara lain dalam jumlah yang cukup besar. Ketiga, masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan transaksi valuta asing, yaitu kegiatan spekulasi, lalu kebutuhan konsumsi. Nah, ketiga, ada bank umum. Bank umum melakukan transaksi jual beli falas untuk beberapa kebutuhan, seperti melayani nasabah yang diinginkan menukarkan mata uang negara lain. Selain itu, bank juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pasar valuta asing. Bank sentral berada di berbagai negara, merupakan lembaga independen yang sering melakukan jual beli falas untuk intervensi atau menstabilkan nilai tukar mata uang negara. Lalu
Kelima, ada broker. Broker merupakan perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi di pasar valuta asing. Jenis pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah media yang terkoneksi secara global dengan pusat-pusat keuangan internasional dan saling terhubung menggunakan teknologi komunikasi, sehingga transaksi pasar valuta asing dapat dilakukan secara online sesuai kebutuhan penjualan dan pembelian. Terhadap beberapa jenis pasar valuta asing berdasarkan kebutuhan penggunanya, diantaranya kesatu, ada pasar spot. Pasar spot adalah tempat transaksi pertukaran valuta asing dengan jangka waktu cepat. Umumnya selambat-lambatnya dilakukan selama 2 hari kerja. Kedua, ada pasar forward. Pasar forward adalah pasar berjangka untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dan diserahkan pada masa yang akan datang. Ketiga, ada pasar futures. Futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besaran volume transaksi berdasarkan waktu, harga, dan tempat tertentu. Dalam hal ini, pasar valuta asing adalah tempat untuk memperdagangkan kontrak futures yang didasarkan atas sekuritas jangka pendek seperti emas dan valuta asing. Keempat, pasar opsi. Option market adalah pasar yang digunakan kontrak berdasarkan hak memilih penggunaan opsi dan atau tidak. Harga valuta asing bagi pemilik opsi yang ingin menggunakan haknya disebut exercise price atau strike price. Hal ini menjadi pelindung terhadap potensi kerugian apabila nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban. Contoh pasar valuta asing. Perubahan kurs pada pasar valuta asing adalah pengaruh dari berbagai faktor, baik di dalam negeri maupun global. Hal itu akan berdampak pada masalah fundamental ekonomi perusahaan dan ekonomi, serta mempengaruhi nilai investor yang ingin melakukan investasi. Contoh pasar valuta asing dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu hard currency dan exotic currencies. Transaksi di pasar valuta asing dapat dilakukan dengan menggunakan kurs jual beli atau jual. Berikan contoh untuk menghitung pasar valuta asing. Jika Anda memiliki uang sebesar 20 juta dan ingin ditukarkan dengan mata uang Jepang, maka perlu mengetahui konversinya. Misalnya 1 yen adalah 120 rupiah, maka uang yang akan diperoleh sebesar 166.667 yen. Itulah penjelasan tentang apa itu pasar valuta asing beserta pelaku, fungsi, jenis, serta contohnya. Valuta asing adalah wadah untuk melakukan transaksi jual beli secara internasional yang dapat dilakukan oleh siapapun, baik individu maupun perusahaan. Perkenalkan, nama saya Denwiki Alwan, NIM 34022200491. Saya dari kelas karyawan BB akan menjelaskan tentang cadangan devisa. Cadangan devisa dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, ada 2. Cadangan devisa yang pertama, cadangan devisa resmi atau official forex
reserve, yaitu cadangan devisa milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan diusahakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dan yang kedua adalah cadangan devisa nasional atau country forex reserve, yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional, termasuk milik bank umum. Dan yang keduanya adalah bank devisa. Bank devisa adalah bank umum pemerintah dan swasta yang ditetapkan atau diizinkan oleh pemerintah untuk menjual, membeli, dan menyimpan serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran nasional atau luar negeri. Dan yang selanjutnya adalah mekanisme bursa valuta asing. Bursa falas atau pasar falas dapat diartikan sebagai suatu tempat atau wadah atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan, demand, dan penjualan atau penawaran supply atas valuta asing. Dan yang selanjutnya adalah fungsi bursa valuta asing. Fungsi bursa valuta asing ada 3 macam. Yang pertama adalah menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional. Yang kedua adalah menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Dan yang ketiga adalah memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan pengusaha atau perdagangan falas untuk menghindari resiko kerugian atas fluktuasi kurs atau forex rates. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzaduyani dengan NIM 340222100 dari kelas manajemen karyawan B. Dan di sini saya akan melanjutkan materi prinsip pokok bursa falas. Pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari sisi atau pihak bank atau money changers atau pedagang falas. Kurs jual selalu lebih tinggi daripada kurs beli atau sebaliknya. Kurs jual atau beli suatu mata uang adalah sama dengan kurs beli atau jual mata uang lawannya. Sistem penulisan bursa falas. Direct quotation adalah sistem yang menyatakan nilai mata uang suatu negara atau domestic currency yang diperlukan atau diperoleh untuk satu unit falas atau disebut forage currency. Penulisannya dilakukan dengan menempatkan nilai domestic currency di depan dan unit forage currency-nya di belakang. Indirect quotation adalah sistem yang menyatakan nilai falas atau disebut forage currency yang diperlukan atau diperoleh untuk satu unit domestic currency. Penulisannya dilakukan dengan menempatkan nilai forage currency di depan dan unit domestic currency di belakang. Forward market. Bursa falas di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan kurs forward, yaitu kurs yang ditetapkan sekarang, tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang, future period, antara lebih dari 2 kali 24 jam hingga biasanya 12 bulan atau 1 tahun. Currency option market atau disingkat COM. COM adalah suatu alternatif lain bagi pedagang falas atau spekulator untuk melakukan kontrak sehingga memperoleh hak untuk membeli call option atau hak untuk menjual put option yang dapat dibatalkan atau disebut not obligation atau sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal expire tertentu.